إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلى akhir ayat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mubarak ini guna memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sangat luar biasa dan hanya satu kali terjadi sepanjang dunia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama saya hormati. Tapi sebelum kita lanjut ini, perlu saya sampaikan, mungkin saya tidak terlalu panjang ini. Saya mulai dari habis zuhur ini bawakan acara Islamika di Bangka Musik Besar di Seman Langsung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sepertinya tadi sama halnya dengan ini lagi. Tadi saya punya mobil itu penuh dengan kue, busuk bayau, unti daging. Saya lihat ini ada juga di depan ini kue lagi, dan mudah-mudahan ada yang minum. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita suruh acara mengenai saya kurangi kalau ini kejadian anjur sas kasana corona dan pemimpin para kasana tingginya waktu itu pakatan usas lalu sedang terama kira kira sige balik itu usas anak tidak ini berapa waktu anak kaji tahu selalu bicara si tahu mana kalau amat saya tidak ini apa kali usas yang ini tua ikan itu Ustaz saya tidak komentar saya itu bayangin, lagi kita ada kunci masih kan? Subhanallah. Jadi bukan sudah belajar negeri dan bukan ada kalau selalu lupa.
Terkhusus yang kita hormati Bapak Ketua Umum Masjid ini, Karen Daya. Terima kasih karena dilempung yang luar biasa di masjid kan. Ada perhatian terhadap masjid. Jadi kita kembali kepada Isra Mi'raj. Ada dua kejadian yang aneh-aneh pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, pada saat Nabi dilahirkan, di situ dinamakan tahun gajah. Kemudian Nabi mengadakan Isra Mi'raj, dinamakan lagi tahun berduka. Kenapa dinamakan tahun berduka? Karena di saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di saat juga terjadi Nabi berduka. Kenapa Nabi berduka? Kakek kesayangannya meninggal dunia, Abdul Muthalib. Tidak lepas dari itu, meninggal lagi istrinya Khadijah. Akhirnya Nabi berduka terus mengingat kebaikan istrinya. Kenapa dia ingat kebaikan istrinya? Karena istrinya itu sangat berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sangat baik, sehingga dia kenal terus istrinya. Begitu juga pamannya, kakeknya Abdul Muthalib. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kendaraan di surga, namanya Burak. Biasa dikini Burak. Pak SDG itu saya ratu anak-anak yang biasa Cina di Burak ya. Mereka memanjana sehingga mereka berbicara warna putih, punya sayap, punya ekor, hanya kepalanya berbentuk manusia kayak ciri cantik. Biasa ciri itu ia gambar patung. Apa yang patung? Apa toro? Itu kan oleh tradisi itu mencitrakan Nabi seperti itu. Akhirnya apa? Mereka menganggap Nabi itu suka menaiki perempuan. Itu kendaraan Nabi yang dinaiki pada waktu Isra Mi'raj di pameran kita di Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya tiada kurang ini yang dimaksud ini kurang tahu. Jadi punya dia yang begini berlantai dengan lagi dengan rumah perintah biasa dia lagi kejadian dari kapan gitu bakar itu. Tapi dia kebakar di atas rumah dan dibakar mata. Ibu yang pernah dimintakan bukan bertulis. Dia kerja. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Malaikat Jibril mengambil kendaraan di dalam surga namanya Burak. Maka turunlah di bumi. Malaikat Jibril dikawal oleh malaikat Israfil dan Mikail. Baturan kepala kita Jibril langsung menghadap kepada Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kamu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah. Apa kata Muhammad? Siap Jibril. Silakan lanjutkan. Yang ada pada waktu itu pada Jibril datang ada Usaid radhiyallahu anhu. Usaid radhiyallahu anhu paman Nabi. Hamzah bukan Hamzah paman Nabi. Ada juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya apa kata dia? Dipanggil Nabi Muhammad SAW untuk datang ke tepian, pergi ke tepian air Zamzam. Di tepian air Zamzam itu Nabi dioperasi, dibolah dadanya, lalu dicuci dengan air Zamzam. Untuk dalam hati kita bertanya, boleh kurang masalah kita yang menjadi saya? Bukan dicuci karena kotornya hati Nabi, tapi yang suci lebih disucikan. Maka dibelahkan dadanya Nabi Muhammad SAW dioperasi. Tapi yang operasi bukan dokter Indonesia, jenderalnya malaikat Jibril. Saudara dibelahkan dadanya Nabi Muhammad SAW, dicuci dengan air Zamzam, kemudian distempel hatinya dengan stempel penadian, bukan
Di saat itu kendaraan yang paling cepat adalah unta. Belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor. Unta yang paling cepat. Perjalanan unta itu dari Musdalifah ke Musdalifah 30 hari 1 bulan ke sana. Jadi bulannya lagi 1 bulan. Berarti 2 bulan PP. Sehingga orang tidak masuk akal, masa keluar 2 bulan perjalanan pada kita. Alam diperkirakan berangkat sudah bisa datang sebelum subuh, lailan sepanjang malam. Tidak dapat 4 tahun. Saja waktu rata Nabi menjadi lagi pertama sampai lagi ke-7, kemudian lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian lagi ada Al Mustawa, kemudian lagi Al Sabah, kemudian Allah lalu turun di bumi. Jadi maka sebelum subuh. Apa yang terjadi? Jika kita tahu Nabi kita langsung menantang Abu Lahab dan Abu Jahal. Pada saat kita tahu ini ngasih pada sini yang mau polri. Masa orang lagi kan? Begitu dengannya Abu Lahab, Muhammad, lagu tes kami sudah aturan lagi kan? Coba kita ada di bagian itu. Nah, di bagian Nabi kita bagian kanan, di bagian depan lagi. Apa yang kata Abang Ibadah Muhammad sedang berkata lagi kata mengajar orang itu ada lupa lagi lupa lepasan. Apa kata yang datang keluar berkata, wahai sekalian, kalau Muhammad ini mengatakan dari lagi saya percaya. Kalau ada yang hina Muhammad saya akan selesaikan dengan pedang. Datang Abu Bakar Siddiq, Umar, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan pedang. Tapi persoalan ini harus diselesaikan dengan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi diisrakan? Kenapa Nabi diperjalankan? Nabi diperjalankan mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Linuriyahu min ayatina." Kata Allah, saya akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah Nabi. Dan Nabi berangkat bukan Nabi yang jalan. Nabi berangkatkan. Iya. Ini pajapai. Bahasa bahasanya keluar di kepala lagi. Jangan jadi pajapai. Jadi kita tidak pakai kali. Dia mengendarai Burak. Burak itu kecepatannya 1 kali memandang di situ dia turun. Itu kecepatannya Burak. Boleh lebih daripada kilat cahaya. Saya dalam perjalanan nanti Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Yang pertama Nabi melihat ada seorang manusia yang menanam biji. Begitu ditanam langsung tumbuh. Begitu tumbuh langsung berbuah. Begitu berbuah langsung dipetik. Setelah dipetik muncul lagi buahnya, tidak habis-habisnya. Langsung menggiring kepala Nabi Muhammad SAW. Wah, siapa yang hebat sekali? Wahai Jibril, siapa keterangan ini wahai Jibril? Apa kata Jibril? Muhammad, itulah umatmu pada waktu di dunia yang rajin bersedekah. Termasuk bapak-bapak dan ibu sekalian ini rajin bersedekah. Bawa kue, bawa air minum, luar biasa. Tapi sebelum saya lanjut, saya tanya ke panitia, apa perbedaannya air putih dengan gajah putih? Mudah-mudahan panitia bisa jawab. Apa perbedaannya gajah putih dengan air putih? Kalau tidak bisa dijawab, saya jawab sendiri. Gajah putih biasanya ada di hutan, sedangkan air putih biasanya kalau saya ceramah ada di depan saya. Yang boleh cuma kalau ada di kepala, saya sampaikan saja. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya sangat paru.
Begitu berdarah mukanya dia coret, dia makan lagi daging bangkai manusia yang ada di depannya. Lalu Nabi berkata kepada Jibril, wahai Jibril, siapa gerangan itu Jibril? Maka Jibril berkata, Muhammad, itulah manusia wanita-wanita yang selalu menceritakan kejelekannya kepada sesamanya. Terima kasih, luar biasa itu pahala dan lipat. Dia didorong ke arah sederhana bandara, wanita seksual. Dia memberikan minum kepada anjing. Gara-gara memberikan anjing, banyak bandara masalah dia itu hubungan anjing bandara sudah pertama semoga. Di ketika begitu mudah sah saya di India. Subhanallah. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama saya hormati. Jadi Pak, Bu, Bapak ini bila kampanye salah, nah coret-coret rupanya supaya nanti coret-coret rupanya cera-cera rupanya itu tinggalkan rupanya. Ada lagi, daging bangkai manusia rupanya dia makan lagi. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini Jibril? Jibril berjawab, wahai Muhammad, inilah wanita-wanita yang masa hidupnya selalu menceritakan kejelekannya seseorang. Biasa itu kalau mereka dari pasangan negara tua ini, undannya perempuan, apalagi menambah rapi namanya juga, punya salapan gorengannya itu kakak salapan itu bilang lagi dengan beres buku. Iya. Kira bagi kanan, rawat dua, dibutuhin lagi dulu. Kira selatan berarti dua, aku berarti dibutui. Iya benar ada dua yang biasa apa tipe cerita. Oh ya, berapa yang banyak mana nampak kalau pulang kamu saat dagang, nampak yang mau pasar. Pasti mengada itu mana pagi ya? Akan itu mana? Di rumah pun di kamu, pasti mengada apa? Itu kalau saya mau mana? Di kamu ada cerita kan di pada orang dua, raga apa itu raga dua. Sakitnya bukan pengas, sakitnya pengas itu apa tahu jadi itu. Orang tahu sih apa mana? Kamu ada apa? Di aman itu raga dua. Sering dan kan ada yang berkurang ya. Lalu orang banyak tua. Pak apa tahu jadi apa ini aja. Jika ada juga kawan yang tidak jadi. Yang berada di dalam jadi ada ibu, udah dia akhirnya di kursi di bawah nih. Jangan, saya tidak mau. Tidak mungkin orang lebih baik daripada saya. Nah sekarang kemudian tidak boleh. Itu lebih bagus. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya. Nabi lagi bertemu orang yang dihidangkan dua hidangan. Yang pertama dikasih daging. Itu dagingnya luar biasa. Berampanya luar biasa. Yang satunya lagi daging itu apa daging busuk, daging mentah yang punya nanah, punya ulat. Dikasih pilih. Pilih yang mana kau makan. Bodohnya tuh orang dia pilih apa? Dia pilih daging busuk, daging mentah, yang punya nanah, punya ulat. Apa yang kalian bilang? Wajib betul-betul itu orang dihidangkan disiapkan daging yang bagus, daging yang sudah makan. Kenapa dia makan daging busuk? Ada apa dengan wahai Jibril? Jibril menjawab, wahai Muhammad, itulah umatmu yang suka selingkuh. Tolong bapak-bapak sekalian. Kenapa kita begitu dia ada selingkuh? Karena dikasih istri yang soleh, dikasih istri yang halal, masuk mana lagi ke Makassar? Alasannya pergi rapat, akhirnya merapat. Subhanallah. Pak, ada sebuah buku yang saya baca kebetulan ketika saya dikatakan satu kali selingkuh 40 tahun hancur amalan kita. Jadi kedua kali selingkuh 1
Selama 20 tahun hancur amalan kita. Ibn Salam di kamar berakhir salah itu akan diperlakukan oleh Nabi. Nabi baca nama menjaga misalnya yang akan berdiri dari matanya. Kalau betul, nana punya ulah. Asik betul ini. Wadi dalam waramamu. Halal yang dilakukan pada gauli. Anak apa yang dimarahi? Naik makasar. Ia bila dalam mayat ni, kau biasa selingkuh, bertemu dan dari luar. Hati-hati. Ini dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ada beberapa contoh dalam perjalanan Isra Mi'raj yang bisa kita ambil hikmahnya. Riwayat Muslim, apa kita tahu yang pertama semoga semua amal nomor 1. Yang pertama haji mabrur. Karena Allah menjanjikan orang yang haji mabrur itu masuk surga. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dia juga mau masuk pertama masuk surga. Yang ketiga, orang kaya yang pemurah. Dia berlomba, ini nomor 1 masuk surga. Dan yang keempat adalah alim ulama. Saya ingin bertunggarnya sedikit orang bernas kita pertama surga. Apa yang kata Jibril? Saya perintahkan kamu Jibril, tolong turun dulu. Sampaikan kepada 4 orang itu. Kenapa semuanya mau masuk nomor 1? Biar masih nomor 1 tahu semua. Maka turunlah malaikat Jibril. Apa jelas satu emil Jibril masih turun tahu semua. Kata malaikat Jibril, dia kalau pertama dipanggil ada haji mabrur. Haji mabrur di sini. Kenapa kamu mau masuk duluan masuk surga nomor 1? Jibril berkata dulu, haji mabrur kan? Saya lagi di dunia pernah haji dan haji itu mabrur. Saya cuma pertama masuk surga. Berkata Jibril, ini yang mau apa? Berkata dia mabrurkan, ustaz kan? Apa yang Jibril? Tunggu dulu kan begitu. Tak kuliah dengan masa-masa tahu surga kan yang mau apa? Lalu dipanggil lagi orang yang mati syahid. Kenapa kamu berdua mau masuk surga? Yang nomor 1 tahu surga. Apa yang surga dimati syahid kan? Ya Jibril, saya mati syahid membela agama Allah. Lihat batu itu masih penuh dengan darah. Saya cerah ada batu buat. Saya harus dulu pertama masuk surga. Berkata Jibril, wahai orang yang mati syahid, siapa yang beritahu kamu? Apakah dia itu mati syahid? Pak Ustaz disuruh mundur dulu. Tidak boleh kamu berkata Ustaz, kamu Ustaz dulu yang masuk surga karena dia beritahu kamu. Dan dipanggil lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah orang kaya yang pemurah. Berkata Jibril, wahai orang kaya yang pemurah, kenapa kamu mau masuk duluan masuk surga yang pertama? Biar nomor 1 tahu surga. Apa namanya teman-teman dan dermawan? Wahai Jibril, saya ini orang kaya yang pemurah. Saya pernah membantu pesantren, saya pernah membantu masjid, saya pernah membantu orang kaya, saya berikan subsidi orang kaya. Saya membantu ganda-ganda tua, bukan ganda-ganda muda. Kalau ganda muda banyak yang bantu, tapi kalau ganda tua kasihan. Apa yang kata Jibril? Wahai orang kaya yang pemurah, siapa yang beritahu kamu? Ini yang mau aku. Apa yang kata Pak Ustaz? Apa yang kata Jibril? Silakan dulu. Tidak boleh kalau baik Pak Ustaz Ali. Sudah Ali sudah maju. Kau sudah dulu masuk surga baru kamu masuk. Dia beritahu kamu. Dipanggil yang keempat. Begitu dipanggil yang keempat, kamu kenapa masuk surga? Jibril, ini Pak Ustaz. Ustaz Jamal. Tidak kira Pak ngasih ini. Orang yang mati syahid kalau masuk surga. Orang yang mati haji mabrur masuk surga. Orang kaya yang pemurah kamu masuk surga. Ini kira Pak wahai Jibril. Apa yang Jibril? Kalau begitu, Pak Ustaz tadi mentawar. Begitu Pak Ustaz mengatakan masuk ke pintu surga. Apa yang Ustaz? Jibril, saya mohon maaf.
Tidak pantas sekali saya dua masuk surga kata seorang ustaz. Saya bisa pintar karena ada seorang kaya, ada orang kaya yang umur yang membangun pesantren. Saya sekolah di situ sehingga saya bisa jadi ustaz. Ada orang kaya yang umur yang membangun masjid. Gara-gara orang kaya yang membangun masjid, saya bisa berdakwah di masjid. Saya bisa baca khutbah di masjid. Tidak pantas saya masuk surga karena ini ustaz. Kalian pernah makan. Bapak mengatakan Jibril, tolong orang kaya yang pemurah dulu masukkan nomor 1 dalam surga. Maka orang kaya yang pemurah itu yang akan dibuang masuk surga. Kita Pak, udah bermain lagi dari kiri, pakai jambatan, terus ikut di tangan kalau bingungan, bila begitu neraka. Dia juga nomor 1 masuk neraka. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi dari apa? Mesir ke Mesir Aqsa Palestina, kemudian lagi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bapaknya Yasin dan Fatwa. Ia menjadi pertama manusia. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dilempar ke dunia ini gara-gara satu kali saja makan barang haram, barang yang dilarang, dia berbohong. Maka Nabi Adam alaihissalam dilempar ke dunia ini dan jatuh hira. Kemudian di sini Hawa dilempar juga ke dunia. Kata Allah, wahai Hawa, gara-gara kamu istrimu makan, suamimu makan barang haram, kamu juga keluar dari surga. Silakan. Maka Hawa dilempar juga ke dunia. Dia jatuh di India. Bayangkan diri, suaminya di Irak, ada jatuh di Irak, Hawa jatuh di India. Dua bilangnya intal asiboya 200 tahun mencari baru ketemu. Subhanallah. Dua bilangnya tahu dari asiboya apa siapa? Gimana siapa? Di Arab Saudi. Yaitu di Jabal Rahmah. Ibnu Jabal Rahman yang banyak calon haji, calon umrah, panah haji dana. Agama Al-Jabir Jabal Rahman dia tulis namanya, dia minta jodoh. Subhanallah. Sabar yang itu serata di hubungan Jabal Rahman agar dijodohkan dengan ceweknya. Itu Jabal Rahman bukan tempat yang paling apa yang paling abdah doa di situ. Doa yang paling abdah itu adalah di Masjidil Haram, pas di dekat Muntasab. Ini kemudian di mana pakai Makkah haji atau umrah, kita masuk di Masjidil Haram di dekatnya Muntasab. Anjur kita doa dan datang. Itu doa yang paling makbul adalah doa di Masjidil Haram di dekat Muntasab. Ada lagi Nabi naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya. Ia dengan Nabi Isa disikapkan pasti pada rupa tawayir dengan Nabi Isa Nabi yang paling miskin. Kekayaan Nabi Isa ada dua, sisir dan baju yang melekat dalam dirinya. Tidak punya rumah. Gimana Nabi bagi itu di timur. Hanya itu kekayaan Nabi Isa alaihissalam. Ia benar di Paris kasih asih. Tapi Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Itu kelebihannya Nabi Isa alaihissalam. Aku lena badai bukan tanah. Aku itu dapat Allah satu matia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia mengenal dengan gambar hari pasukannya yang berpatua. Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang gambaran Nabi Yusuf alaihissalam? Sembilan persen dapat hubungan lantaran pemain dari mana kegambaran, kegagahan. Dan yang Nabi Yusuf alaihissalam 65%. 65% kegagahannya Nabi Yusuf alaihissalam. Buat kita 65% bagi-bagi. 34% diambil oleh para nabi. Serimanya para sini. 31% yang kita bagi manusia sedunia. Dari Nabi Muhammad apa? Dari Nabi Karno,
Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Ini Nabi Idris konon kabarnya manusia yang dua kali mati. Itu Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi di langit yang kelima. Di langit yang kelima ini ketemu dengan Nabi Harun. Teman Nabi Musa alaihissalam untuk membedakan Fir'aun. Laknatullah. Di langit yang keenam, di langit yang keenam ini bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Itulah Nabi manusia yang paling kuat, Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa ketika dia kunci badannya, seluruh bulu-bulunya menembus bajunya. Dia kunci dari badannya, tarik bagi semua. Begitu kuatnya itu Nabi Musa alaihissalam. Kamu nasi dah beri kalian. Tega malam kepada guru Nabi Musa alaihissalam tasabilan itu semua. Ia menjadi karate kamu putih. Itu punya Nabi Musa alaihissalam luar biasa. Dia adalah manusia yang paling kuat di antara semua manusia. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW naik lagi di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 ini ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tapi dia menjadi kedinginan di dalam kubur api. Subhanallah. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api menjadi dinginlah kamu agar Nabi Ibrahim selamat. Kemudian bapak-bapak dapat naik di mana di kumpul dasar, nampak mereka. Lalu di mana ternyata habis. Dia datang Ustaz, ternyata bapak yang salah, Pak Ustaz yang salah. Saya bakar tadi itu kenapa habis mungkin di lima gue. Apa yang Ustaz kan? Pak, bapak tuh lalu banyak pohonnya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidupnya satu kali saja pohon. Jadi dia dibakar tidak apa-apa. Kita ini dalam satu hari berapa kali pohon? Menyamai balik-balik. Dibalik-balik badeta, dibalik-balik ananta. Subhanallah. Selesai dari situ, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha bertemu dengan manusia yang sangat harum, semerbak baunya. Apakah dia bilang, wahai Jibril, siapa gerangan ini yang terlalu harum baunya? Apakah dia rohnya malaikat, rohnya para rasul, rohnya para nabi? Apakah dia rohnya orang yang mati syahid? Jibril mengatakan, bukan. Wahai Muhammad, ia menjadikan Masita. Itu Masita adalah bukan sisirnya Fir'aun yang pernah dibakar, digoreng hidup-hidup karena berbeda kalimat tauhid. Itulah Masita. Pada masa hidupnya bukan bibirnya atau bukan sisirnya Fir'aun. Minggu masa di Masita untuk masuk ke kawan Fir'aun, jangan lagi menyembah Allah, jangan lagi nyembuskan kalimat tauhid. Masita tetap mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa? Masita dipotong-potong lagi goreng hidup-hidup. Ini sadar ya Masita, subhanallah. Ia juga sadar kata Jibril kepada Muhammad, inilah Masita yang sangat semerbak baunya. Karena apa? Dia rela mati mempertahankan kalimat tauhid. Saya dapat kejadian Muhammad SAW naik lagi di alam mustawa. Arasnya Allah tumpah sehingga sananya Allah. Al-Jami di samping aras ada seorang manusia yang duduk yang harumnya luar biasa, lebih harum lagi pada Masita, dan seluruh badannya mengeluarkan cahaya. Langsung goyang-goyang kepalanya Muhammad dari kita. Wahai Jibril, siapa gerangan ini wahai Jibril? Jibril mengatakan, Muhammad, inilah umatmu yang di masa hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Inilah umatmu yang selalu rajin datang dengan sholat berjamaah. Ikan dengan sedikit baik di Quran yang mengatakan ini. Insyaallah dalam masjid kita ini, inilah masjid namanya Masjid Al-Makmur. Tidak cuma sekali
kami di masjid kita, alhamdulillah. Saya setiap kemana-mana, kalau saya singgah di sini tidak pernah kurang jamaahnya. Tiba saja masih pasengkai, perlu tatang muda, apa aja, paling tinggi 5. Subhanallah. Tapi ini masih negeri luar biasa jadi jamaah-jamaahnya. Luar biasa. Kalau saya lihat jamaahnya, membludak jamaahnya. Dan itu nanti dari akhirat akan memperlihatkan Allah kepada kita. Orang yang harum baunya, kemudian keluar cahaya di seluruh tubuhnya. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama saya hormati. Selesai itu Nabi dipanggil naik ke atas di alam al-Sab. Tidak ada lagi malaikat yang bisa masuk di situ. Sampai di sini Jibril, apa yang Jibril Muhammad, sampai di sini saja saya bisa antar. Kalau saya masuk di sini, saya hangus. Begitu hebatnya itu. Hanya Muhammad yang bisa masuk di situ bertemu dengan Allah. Sehingga Muhammad, apa yang kata? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka datang Nabi kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka berkata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar para malaikat di luar aras, semua malaikat bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka masuklah Nabi bertemu dengan Allah. Terkadang Nabi kata, ya Allah, umatku ini yang bodoh kurang yang medan lupa kalian. Tolong juga dikasih saya oleh-oleh. Oleh-oleh apa yang saya mau makan dengan umat saya, ya Allah? Apa yang kata Muhammad? Saya berikan kamu salat 50 waktu. Nabi tidak langsung tolak, langsung terima. Begitu dia terima salat 50 waktu, Nabi turun. Nabi bertemu Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Nah kata Nabi Musa, wahai Muhammad, oleh-oleh apa yang diberikan saya Allah Ta'ala? Nah kata Nabi kita, Musa, saya dikasih salat 50 waktu. Apa kata Musa? Muhammad, kamu harus berbalik kepada Allah. Ingat bila umat belum apalagi kalau umat sudah dulu, pasti nak boleh dah bukan. Ante kamu dari 50 waktu, tidak ada waktu untuk masuk kampanye calon anggota DPR. Tidak ada waktu untuk masuk calon kepala desa. Kasih terus kampanye, kita boleh bersampaian. Ayya as-salat. Tidak boleh balik aku, tidak boleh sudah kampanye. Tidak bisa tersampaian. Nah kata Musa, Muhammad, amun terkena paling kita kata, tolong dikurangi. Kasih apa? Ingat dengan mampu jangan laksanakan, tapi bagaimana dengan umat saya? Ummati. Amun terkena kata, kita kata, ya Allah, ya Tuhan kami, tolong dikurangi. Hanya dikurangi 5. 45. Nabi Muhammad yang kita, sebab bisa dari Musa alaihissalam lagi dan enam. Muhammad berapa kurangnya itu Allah Ta'ala? Siapa yang kurangnya itu? Maka kurang kita 5 juz. Berdebat apa ini 5? Muhammad kembali lagi, tidak mampu umatku melaksanakan 40 waktu. Dan bisa kita, begitu naik Nabi dikurangi lagi 5. 40 Nabi. Apa kata Musa? Tolong naik terus. Kapan dia Nabi berganti 5 yang berganti tak alasan. Setengah mati orang. Akhirnya Nabi berapa kali pulang balik tinggal 5. 5 malam waktu. Nah kata Musa, Muhammad, hidupmu belum mampu umatku. Harus kembali lagi. Tapi pikir Nabi kita, wah, kalau saya lihat bagaimana, setiap saya lihat dikurangi 5. Jadi punya kurangi 5 lapus. Apa bagaimana Bapak? Silakan Musa. Pasal itu Pak. Maka Nabi turunlah. Ternyata apa yang terjadi, apa yang diajarkan Musa alaihissalam terjadi. Rukun Islam 5 rukun Islam gereja dilakukan yang paling banyak itu sholat. Paling banyak orang yang melalaikan sholat. Punya puasa
Makanya kata kita as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah ia sambayan yang kerajaan itu maka. Jadi puna batu disambayan kiri batu begitu beraja. Dikabutnya batu dia bilangnya cara Islam berat batu beraja. Batu bilangnya cara Islam berat. Karena kita as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah ia sambayan yang kerajaan sikap batu maka. Maka perlu sedikit negara sadar-sadarnya nih. Para ini tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Para ini sambayan utama sambayan para jamaah. Kira-kira masih saudara ini manfaatnya sambayan para jamaah kan? Dia dapat apa nanti? Kita punya badan akan harum lebih harum daripada Hajar Aswad. Lalu tubuh kita insya Allah akan mengeluarkan dengan cahaya di seluruh badan kita. Itulah orang yang rajin salat berjamaah. Dari masjid dan negara insya Allah ada riwayat yang mengatakan unasin kamu menjadi atau sampai jemaah sehingga dari atau sampai subuh bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi. Terus banyak saya ulangi unasin kamu menjadi atau sampai jemaah sehingga dari atau sampai subuh bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para berpikir baca negeri ingat kita mati di masa yang nanti gimana? Inju perang dulu Tuhan saja. Nih sebelum kita masuki kita duduk di yang satu ini. Jadi kita paling kaya dari tidak situ di ayat, tidak tuh dari situ di hadis ini kasana bagi dan sama sekali pakai itu pun batana kaita. Kira-kira apa yang ditanya? Apa memang jatuhkan Tuhan memang kuri nori ganti yang tandasan mati kusalan manusia salah kali. Tulan rusukun kuruman tinan rususu tulan limbang kintu binana kinan lulimbang tulan ngabi kintu burut tinan nyambi dan yang kamu iku nani palintik nani panaun rika dipunan di pahunjuru amul wara di pandan ikan rika baya dari suruntum nampak pamandinganna dari suruntum pulenau utali kekesena dari penting tono pole sanari uluri bakena dari kiri tono pole jene kumbung putana dari bagi tono pole bunga tumpuna na batu bingung karuana kirun na tilim palu-palu tambaga na sagan 70 wasunapana batu riulu jiran na sesi dan butaya kamagiran pancimin na kamaguntur ayulap pagkasarana na nagana mo ihungkara itu bihumate amaw si purong matunay sa pumilawa-lawa karibun kanlulawa ratu bintay na niya dirinna lagu kusisim maguan neri pampampanjinanu lagu kutanan to maguan turikut kakakinroan na ambawang menay tau birumalian na nagana munyawa na ukaray kualala
Kira-kira apa salah kejadian dekat Tenase? Unanya ko pagkakita materi dekat Tenase na mana alim dapat kuliah di kanan dari kanan dan apa? Dia berikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mulai disawal di kanan dari kanan dan apa? Agar mereka maju rasa batin dan baru di kalian dapat dia. Para penjelasan sini, Allah saya dibaca. Wa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri, dan saya akhiri dengan ucapan NKMD. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu